Mungkin Ahok mula-mula tidak merasa bersalah ya, tapi setelah melihat kegaduhan begitu rupa dia minta maafnya. Kalau sudah minta maaf, mau kita selesaikan yang baik. Ini demokrasi ini akan tersandera oleh suasana yang semacam yang tidak sehat semacam ini. Ya, salam kembali lagi bersama saya dalam channel Jailani Sapanus. Bagaimana kabar saudara-saudara? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap terus memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ya, hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, di mana hari ini membahas seseorang yang sangat luar biasa, yaitu ulama besar, dan beliau adalah salah seorang yang banyak dikagumi oleh banyak orang muslim maupun non-muslim, ya, termasuk saya. Saya mengagumi sosok beliau yang sungguh luar biasa, dan sebelumnya saya mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Buya Syafi'i Ma'arif, ya, yang dipanggil oleh Tuhan kemarin 27 Mei 2022. Saya berharap bahwa setiap orang yang mengaku dirinya beragama atau setiap orang yang percaya kepada Tuhan, baik itu Islam maupun juga Kristen, dapat mengikuti contoh daripada beliau sehingga memang sungguh semakin hari ada banyak kemajuan yang dirasakan di bangsa Indonesia ini. Buya Syafi'i adalah seorang ulama besar. Ya, kita hari ini akan membahas Buya Syafi'i. Dia adalah ulama besar, bahkan dikatakan bahwa dia adalah sebagai seorang pendamai ya bagi bangsa ini. Ya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Buya Syafi'i lahir di Minangkabau pada 31 Mei 1935, dan bahkan beliau memperoleh gelar doktornya di Universitas Chicago di Amerika Serikat. Nah, sosok Buya Syafi'i ini terus aktif di berbagai bidang dan termasuk menuangkan pikirannya di berbagai karya tulisan. Nah, bagaimana pendapat saudara-saudara? Tentu saya berpendapat bahwa Buya Syafi'i termasuk orang yang patut dihormati dan dicontoh dalam segala bidang. Ya, bagaimana ke depan kaum umat muslim? Apakah bisa berperilaku sama seperti Buya Syafi'i? Ada banyak kan saat ini kita melihat kaum muslim yang justru berbeda jauh dengan gaya dan tata cara yang diajarkan oleh Buya Syafi'i, yang justru hidupnya menyerang umat Kristen dan seolah-olah umat Kristen adalah ajaran yang patut diserang, ya, dan dicaci maki terus-menerus. Kalau kita melihat dari sepak terjang seorang Buya Syafi'i, ya, pada tahun 2016 seorang Buya Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda daripada muslim yang lainnya. Ya, ketika Ahok dituduhkan menista agama, ternyata justru Buya Syafi'i yakin bahwa Ahok tidak menistakan agama. Bahkan dalam video-video yang telah dia sampaikan, baik itu di ILC maupun di tempat yang lainnya, dikatakan bahwa ketika memang mungkin ya Ahok menistakan agama, ketika dia sudah minta maaf, ya sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Tetapi yang terjadi adalah malah terjadi hal yang sangat besar yang tidak diduga-duga, berbeda dengan pandangan yang diberikan oleh Buya Syafi'i. Ya, nah beliau tidak ikut demo yang menghasilkan lulusan-lulusan Monas, sehingga melahirkan alumni-alumni Monas. Beliau tidak mengikuti hal yang seperti itu. Beliau tidak mengikuti kekacauan-kekacauan yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Tetapi beliau justru memiliki pandangan yang berbeda sehingga bisa dikatakan bahwa dia adalah pembawa damai bagi bangsa Indonesia ini. Inilah sebenarnya ulama, habib, ya bisa dikatakan habib atau panutan agama yang patut dicontoh. Karena apa? Karena yang seperti ini seharusnya yang ada di dalam ajaran Muslim. Banyak orang-orang berdamai, banyak-banyak orang saling mengasihi, cinta damai, tidak ikut demo-demo, tidak membuat demo yang berjilid-jilid. Bahkan kita lihat gaya hidupnya pun berbeda. Apakah Anda bisa melihat
perbedaan teladan yang diberikan ini. Nah, kita lihat ya, Buya Syafi'i ini hidupnya sederhana dibandingkan dengan ya ini contoh gambar ini, memakai Harley Davidson ya yang cukup mahal, dan lihat ini menggunakan mobil yang mewah. Tapi coba kita lihat, Buya Syafi'i hanya menggunakan sepeda ontel yang jauh berbeda harganya dari Habib-habib yang diagungkan oleh banyak orang, yang justru membawa kekacauan bagi bangsa Indonesia ini. Ya. Nah, apalagi yang satu ini, yang baru-baru viral ini kan, karena ditolak di Singapura. Anehnya, justru orang-orang yang seperti ini yang banyak didukung oleh umat Muslim pada umumnya. Nah, seharusnya yang menjadi teladan dan menjadi patokan bagi umat Muslim adalah pengajaran seperti yang diajarkan oleh Buya Syafi'i ini. Saya sangat berterima kasih dengan adanya seorang Buya Syafi'i di Indonesia ini yang terus membawa perdamaian bagi bangsa Indonesia. Tidak membuat kekacauan, sehingga apa? Tidak ada pernah mendengar berita tentang Buya Syafi'i ditolak oleh negara lain, dan tidak pernah juga mendengar Buya Syafi'i membuat suatu demo besar-besaran dan berjilid-jilid sehingga menghasilkan alumni-alumni yang sebenarnya bisa dikatakan alumni yang sulit dimengerti dan mungkin dalam tanda kutip tidak punya pendidikan formal di sekolah. Sehingga mereka mengatakan diri mereka adalah alumni yang besar, alumni yang membawa dampak yang besar. Ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin bahwa Buya Syafi'i adalah contoh teladan yang patut diikuti. Nah, mengapa ini penting dibahas? Karena seharusnya orang yang mengaku beragama harus memiliki sikap dan teladan yang patut dituruti. Bukan yang radikalisme, bukan yang mengajarkan kekerasan, bukan yang membawa demo besar-besaran, bukan yang membuat pasukan yang mengerikan, menyerang polisi, membuat demo besar-besaran, menghancurkan semua peralatan yang ada. Bukan ini. Bukan ini yang patut dicontoh. Tapi kita harus belajar dari Buya Syafi'i ini, dia memberikan teladan yang baik. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kaum umat muslim. Saya membuat video ini, saya tujukan kepada umat muslim. Mau dibawa kemana muslim ini? Apakah Anda akan terus-menerus mempertahankan orang-orang yang membawa kepada radikalisme? Ini kan menjadi pertanyaan, sehingga ketika memang sungguh kita tidak mengatakan, tidak menjunjung tinggi radikalisme, Indonesia akan damai dan sejahtera dan saling menghargai. Seperti yang dilakukan oleh Buya Syafi'i ini. Dia menolak adanya penghakiman terhadap Ahok. Ya, Ahok pada waktu itu yang dituduh menistakan agama, justru Buya Syafi'i tidak mendukung itu dan dia tidak melihat bahwa ada satu hal yang penting, yang urgent, yang harus dibuat demo besar-besaran. Sebelumnya mari kita melihat video dari Buya Syafi'i beberapa tahun lalu di ILC ketika dia diminta untuk memberikan pendapat tentang Ahok. Berikut videonya. Buya, apa tanggapan Buya terhadap peristiwa yang sangat hangat di tanah air sekarang ini? Ya, hangat itu kan karena sedang terjadi itu ya, semacam pertarungan ya, kompetisi untuk pilkada ya tahun 2017. Dan Ahok kan sudah minta maaf ya. Kalau sudah minta maaf, mengapa kita tidak selesaikan aja? Dan saya rasa Ahok itu bukan orang jahat ya. Saya tidak begitu kenal lah. Tapi kok dijadikan begini ini gimana? Diselesaikan dengan baik lah. Lalu bersaing dengan fair, dengan jujur, dengan adil, tanpa ada kampanye hitam dan segala macam. Mari bekerja. Siapapun pemenang ini didukung. Saya belum tahu betul ya persisnya Ahok bicara apa gitu. Saya belum tahu betul apa yang dikatakan, apa yang dikata ada penistaan di sana, ada apa. Saya belum apa, saya coba cari pendapat tidak satu gitu. Yang benarnya bagaimana? Coba kita cari yang benarnya, fakta yang sebenarnya itu bagaimana.
Lalu kemudian setelah terjadi sedikit kegaduhan, mungkin Ahok mula-mula tidak merasa bersalah ya, tapi setelah melihat kegaduhan begitu rupa dia minta maafnya. Kalau sudah minta maaf, mau kita selesaikan yang baik ya. Ini demokrasi ini akan tersandra oleh suasana yang semacam yang tidak sehat semacam ini. Nah, kita sudah melihat bagaimana Buya Syafi'i terus mengatakan, jika dia sudah meminta maaf, ya haraplah itu sudah selesai. Jika dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya dan dia merasa bersalah, dia sudah meminta maaf, itu diselesaikan dengan baik. Ya, jadi mari bersama-sama membangun peradaban yang baik dan mari bersama-sama tolak yang membawa kepada radikalisme dan mari bawa perdamaian bagi bangsa ini. Sekali lagi saya ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Buya Syafi'i. Semoga memang sungguh banyak orang yang mengikuti teladan dari Buya Syafi'i ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.